John Cena berhasil kalahkan Dominic dan menjadi Grand Slam Champion. The Kabuki Warriors rebut gelar tag team di Raw hari ini. 2 pertandingan War Games resmi di set up. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 11 November 2025. Raw hari ini dibuka sama Triple H yang ngomong soal arti kehebatan di dunia gulat, bisa dari skill di ring, karisma, kemampuan promo, sampai daya tarik di box office. Tapi ujung-ujungnya semua itu subjektif, kecuali malam ini. Karena menurutnya cuma ada satu orang yang duduk di puncak, yaitu John Cena. Begitu musik Cena masuk arena, penonton kota Boston menggila banget. Kasih banyak cinta buat hometown hero mereka. Cena ambil mic, bilang terima kasih ke fans yang udah jadi detak jantung karirnya. Dia ngomongin turnamennya Last Time Is Now, di mana para superstar bakal berjuang buat dapetin kehormatan melawan Cena di pertandingan terakhirnya tanggal 14 Desember. Tapi Cena nggak nganggap ini tuh tur perpisahan. Buat dia, ini soal passing the torch, ngeratain jalan buat generasi berikutnya sambil nutup ceritanya dengan cara yang benar. Tapi tiba-tiba Dirty Dominic Mysterio keluar dengan muka songong, penuh arogansi dan langsung tenggelam di lautan cemoohan. Dom senyum sinis, ngeledek Cena, ngatain Triple H, dan nyebut dirinya sebagai Intercontinental Champion terbaik sepanjang masa. Cena awalnya masih sopan, ngingetin Dom buat jaga omongan, tapi bocah ini makin ngelunjak. Bahkan ngaku bakal ngalahin Cena di era manapun. Itu momen dimana Triple H ngerasa cukup. Dia balik badan dan ngejebak Dom dengan kata-katanya sendiri. Kapanpun, dimanapun, era manapun, gimana kalau sekarang? Boom! Langsung jadi pertandingan dadakan, Dominic Mysterio melawan John Cena untuk Intercontinental Championship di Raw. Begitu bel bunyi, Dom langsung main curang. Dia bahkan coba gaya Eddie Guerrero, main kursi pura-pura kena, tapi Cena tiap trik dibalik sama dia. Pertandingannya dibangun keren banget. Dom sempat kena 619 dan Frog Splash, tapi Heart of Cena nggak mati-mati. Akhirnya, Cena dapat momentum, kasih attitude adjustment untuk memenangkan pertandingan. Setelah 20 tahun dengan semboyan Never Give Up, John Cena akhirnya menang gelar yang belum pernah dia pegang, Intercontinental Championship. Sekarang dia resmi jadi Grand Slam Champion. Pembukaan Raw yang kuat banget. Emang agak terasa panjang, tapi Cena pantas dapat spotlight di kota asalnya. Promonya bagus, Dom juga tampil oke banget sebagai heel. Pertandingannya solid, momen gede buat Cena dan fans dari kota Boston. Di belakang panggung, perayaannya lanjut. Rey Mysterio, Cody Rhodes, dan beberapa superstar lain ngucapin selamat ke Cena. Rey cuma berharap Dom belajar sesuatu dari kekalahannya. Sementara itu, LA Knight muncul dan bilang dia itu the best in the business. Bakal langsung ngincar sabuk baru Cena. Katanya ngalahin yang terbaik kayak Cena bakal bikin dia jadi orang berikutnya yang layak disebut legenda. Turnamen Last Time Is Now mulai dengan pertandingan pertama, Rusev melawan Damian Priest. Rusev langsung nargetin mata Priest yang cedera dan ngontrol tempo pertandingan. Priest sempat bangkit dengan serangan keras dan Broken Arrow, tapi Rusev lebih agresif. Akhirnya satu match kaki ke kepala bisa nutup pertandingan. Rusev pun menang, terus dengan gaya nyengir ngasih tone You Can See Me buat ngeledek Cena. Pertandingannya lumayan solid buat dua veteran. Rusev main taktis, fokus ke cedera mata Priest. Bukan match yang paling heboh sih, tapi lumayan fisikal dan realistis. Rusev menang itu wajar, walau kayaknya dia nggak bakal tembus ke final. Priest juga punya alasan kalah karena belum 100% fit. Ada sedikit throwback ke rivalitas selama Cena lawan Rusev, jadi lumayan nostalgic. AJ Styles dan Dragon Lee, juara tag team yang baru, ngobrol sama Adam Pearce soal defense pertama mereka. Lee usul nama timnya itu Dragon Sweet Style, AJ malah ngakak. Pearce janji bakal nyari penantang dalam waktu dekat. Habis itu, Maxine Dupri datang minta title shot lawan Becky Lynch. Pearce langsung set buat minggu depan di New York, tapi Becky muncul. Langsung serang Maxine dari belakang dan ninggalin dia pingsan. CM Punk datang dengan amarah. Marah banget soal serangan Logan Paul minggu lalu.
Dia nyerang Logan di mic, nyebut dia sampah manusia dan ngeledek gaya influencernya. Punk minta tanding sama Logan sekarang juga. Logan pun keluar, bilang dia lebih pintar dari Punk, bahkan dari semua orang di arena. Tapi sebelum mereka sempat berantem, muncullah Paul Heyman, Bronson Reed, dan Bron Breakker. Heyman nyeletuk, nyebut Punk itu sebagai orang yang paling gak disukai di dunia wrestling, bahkan bawa-bawa nama AJ Lee. Punk langsung tambah marah, bilang kalau AJ ada di sini sekarang, AJ bakal ngalahin mereka semua sendiri. Terus dia tantang, 5 lawan 1, boleh, aku hajar kalian semua termasuk Heyman 2 kali. Sebelum pecah, Jey Uso datang bantu Punk, dan begitu Cody Rhodes keluar, arena makin gila. Cody hajar Reed pakai kursi, Punk lempar Logan ke barikade, dan mereka bertiga pun akhirnya bisa bersihin ring. Segmen ini keren banget buat ngasih lihat kalau Punk nggak sendirian. Jelas banget mereka lagi build ke War Games match di Survivor Series. Formatnya 5 lawan 5, jadi masih bakal nambah orang. Mungkin Lesnar bisa masuk ke tim heel, tapi belum pasti. WWE agak lambat ngepromosiin War Games-nya, tapi build up-nya udah terasa mulai solid. Lanjut backstage, Punk, Cody, dan Jey nemuin Adam Pearce, minta balasan buat serangan tadi. Punk bilang, kalau Heyman punya tim, aku juga punya. Tiba-tiba William Regal nongol, tatap kamera terus ngomong satu kata, War Games. Resmi di Survivor Series, tim CM Punk akan melawan Paul Heyman's Vision. Lanjut ke pertandingan gelar Women's World Championship antara Stephanie McMahon yang ditemani Nikki Bella lawan Raquel Rodriguez bareng Roxanne Perez. Awalnya Raquel tampil dominan dengan kekuatannya, tapi Vaquer lawan balik pakai tendangan cepat dan gerakan dari udara. Pertandingannya intens banget. Pas wasit gak lihat, Nikki Bella dorong Roxanne ke barikade, bikin Vaquer dapat kesempatan buat balikin kontrol. Vaquer naikin tempo, kasih Devil's Kiss, lanjut hantam pakai corkscrew moonsault untuk memenangkan pertandingan. Tapi habis bell, Roxanne serang Vaquer. Nikki terus bantu Vaquer, terus bam. Nikki malah hajar Vaquer pakai sabuk. Dia buka jaket, nunjukin baju lamanya yang bertuliskan Fearless. Nikki Bella resmi jadi heel lagi. Matchnya agak gak seimbang di awal, tapi makin seru di akhir. Emang udah kebaca Nikki bakal turn dari Stephanie, dan akhirnya kejadian juga. Nikki emang bisa jadi babyface, tapi dia lebih hidup sebagai heel. Timingnya juga pas, bikin Vaquer makin kuat dan storyline-nya makin panas. Lanjut ke pertandingan turnamen Last Time Is Now antara Sheamus melawan Nakamura. Pertandingannya penuh brutalitas, tendangan, lutut, slam keras, semua keluar. Nakamura sempat hampir menang dengan superplex dan spin kick, tapi Sheamus bangkit, kasih bro kick, dan dia berhasil lanjut ke babak berikutnya. Pertandingan yang lumayan oke tapi nggak terlalu memorable. Komentator sempat nyebut Sheamus masih ngejar sabuk IC buat jadi Grand Slam Champion juga, jadi ada benang merahnya. Bagus sih Sheamus yang menang karena dia sempat hilang momentum habis kalah dari Rusev sebelumnya. Waktunya main event. Pertandingan gelar Women's Tag Team Championship antara juara bertahan Charlotte Flair dan Alexa Bliss melawan The Kabuki Warriors Asuka dan Kairi Sane. Awalnya Flair dan Bliss tampil kuat, tapi Asuka dan Kairi balikin situasi dengan teamwork yang solid dan serangan yang cepat. Charlotte tampil kayak ratu, tapi chemistry Kabuki Warriors gak bisa disaingin. Tiba-tiba, Nia Jax dan Lash Legend datang dan nyerang, bikin Bliss jatuh dan Charlotte kehilangan momentum. Asuka langsung terapin armbar, Kairi kasih insane elbow untuk memenangkan pertandingan dan The Kabuki Warriors jadi juara yang baru. Setelah bell, semua heel nyerbu ring, tapi Io Sky balik, ngebantu para babyface bersihin ring. Dan kemudian, Rhea Ripley juga muncul. Dia hajar semua orang, lempar Kairi keluar ring dengan Razor Edge, terus ambil mic, bilang War Games, untuk akhiri episode Raw hari ini. Ending yang pas banget, aku kira bakal jadi finish murahan buat setup War Games, tapi ternyata ada title change. Comeback-nya Rhea Ripley juga bikin penonton menggila. Asuka dan Kairi pantas dapat sabuk, dan sekarang divisi tag team cewek di Raw makin panas. Pertandingan yang solid banget dari semua peserta. Oke, secara keseluruhan episode Raw hari ini seru. Gak ada match yang bisa jadi match of the year, tapi ceritanya bergerak cepat.
Ada 2 title change, 2 War Games resmi diumumin, dan John Cena akhirnya lengkap jadi Grand Slam Champion beberapa minggu sebelum pertandingan terakhirnya. Turnamen Last Time Is Now mungkin mulai agak pelan tapi potensinya gede. Acara juga ditutup dengan para babyface cewek berdiri tegak, ending yang bikin fans pasti ngerasa puas banget. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were